akan panggil moderator kita, yaitu Dr. Angela. Untuk CV singkat Dr. Angela N. Abidin, Mars, SPMK, konsultan, lahir di Jakarta 5 September 1954, tinggal di Gading Serpong, Tangerang, menikah, memiliki 2 anak dan 2 cucu. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Atmajaya di tahun 1981, lulus pasca sarjana UI tahun 1997 untuk bagian kajian administrasi rumah sakit, lulus spesialis mikrobiologi klinik FKUI 2004 dan mendapat gelar konsultan. Selain itu, Dr. Angela saat ini juga bekerja di Rumah Sakit Karolus Jakarta dan di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Kegiatan lain dari Dr. Angela sebagai aktivis penyayang kehidupan pro-life dari tahun 1998 hingga sekarang. Saat ini beliau juga aktif menjadi vaksinator COVID-19 di beberapa sentra vaksinasi. Untuk tempat dan waktu, saya persilakan kepada Dr. Angela. Baik, terima kasih Dr. Gina dan Dr. Ineke yang sebelumnya telah memberikan kata sambutan. Selamat siang kepada seluruh peserta acara webinar ini. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa ya? Oke. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberi kesempatan kepada kita semua untuk mendengarkan webinar tentang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Para hadirin sekalian yang saya kasihi dan saya hormati, dan juga para narasumber yang saya banggakan, belum lagi kita terbebas dari pandemi COVID yang telah melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun. Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh suatu penyakit yang disebut hepatitis akut karena gejala-gejalanya menyerupai hepatitis akut, tetapi belum diketahui penyebabnya. Apakah itu karena virus, apakah karena virus hepatitis atau virus lainnya, atau karena efek samping COVID atau vaksinasi COVID. Nah, itu nanti akan kita dengarkan penjelasannya dari 2 orang narasumber yang sudah kita undang pada webinar pada siang hari ini. Ya, kita sangat terhormat mendapat kesempatan dapat mendengarkan dari 2 orang narasumber, yang seorang adalah dari segi klinis, nanti Dr. Luciana spesialis anak, dan yang satu dari segi laboratorium atau dari segi mikrobiologinya, yaitu Profesor Dr. Cucu Nawangsih. Untuk kesempatan pertama, saya akan mempersilahkan Dr. Luciana. Apakah Dr. Luciana sudah hadir bersama kita? Karena Dr. Luciana ini masih sambil praktek ya di Rumah Sakit Sin Karolus Sumarekon Serpong. Jadi beliau khusus untuk webinar ini jam 1 akan menghentikan sementara prakteknya dan bergabung bersama kita dulu. Apakah Dr. Lucy sudah hadir? Belum ya? Jessica, apakah Dr. Lucy sudah hadir? Kalau belum, kita akan mulai dengan Profesor Cucu dulu ya. Baik. Saya akan membacakan kurikulum vitae Profesor Cucu Nawangsih. Profesor Cucu sudah siap ya, Prof? Ya, Dr. Angela. Oke, baik. Profesor Cucu Nawangsih lulus S1 sebagai dokter umum dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian beliau lulus sebagai spesialis mikrobiologi klinik dari Universitas Indonesia dan lulus doktoral programnya di Universitas Indonesia juga, dan baru-baru ini beliau dikukuhkan sebagai profesor. Beliau mempunyai banyak sekali pengalaman dalam bidang penelitian maupun publikasi. Mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu. Dan saat ini beliau
berfungsi sebagai pengajar, staf pengajar di Departemen Mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan di Lipo Karawaci, Tangerang. Baik, saya persilahkan Profesor Cucu Nawangsih untuk mempresentasikan materinya. Waktu selama 20 menit, dan 5 menit sebelumnya mungkin saya akan memberi tanda, dan setelah itu harap tidak meninggalkan tempat dulu karena tanya jawab akan dilakukan setelah dua narasumber selesai presentasi. Para peserta apabila ada pertanyaan silahkan menuliskan di kolom chat, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Terima kasih, terima kasih. Silahkan Profesor Cucu Nawangsih, waktunya 20 menit. Ya, terima kasih kepada moderator Dr. Angela Abidin yang kita sama-sama waktu itu ambil mikrobiologi. Kemudian terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing apa yang kita ketahui tentang hepatitis akut ya yang baru-baru ini muncul. Terima kasih juga kepada para peserta. Saya tidak akan lama-lama, jadi suaranya sudah terdengar, Dr. Angela? Ya, Prof. Jelas. Oke. Terima kasih. Jadi saya akan langsung saja untuk memberikan terkait dengan hepatitis akut dari sisi virusnya ya, ataupun penyebabnya. Jadi dari sisi mikrobiologi. Saya akan share screen ya. Iya, belum full screen ya? Iya. Ya, oke. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Jadi saya sebelum masuk ke materi yang sebenarnya, di sini kita perlu tahu dulu bahwa kita sudah tahu nih hepatitis ya, penyakit yang sudah sangat lama sebenarnya. Hepatitis sendiri itu terbagi menjadi dua ya sifatnya. Dia ada yang sifatnya akut, ada juga yang sifatnya kronis. Dan ada 5 macam virus hepatitis yang saat ini sudah diketahui, sudah muncul sejak lama, yaitu dinamakan ada A, B, C, D, dan E. Jadi kalau bisa dibilang ini virus hepatitis yang menyebabkan kita sakit hepatitis, kita sakit kuning, itu adalah banyak. Kemudian yang baru muncul beberapa waktu yang lalu, yaitu pada bulan April, jadi belum lama, mungkin sekitar baru 1 bulan, itu adalah akut hepatitis of unknown etiology yang disingkat dengan AHUA. Jadi kalau kita dari sisi bahasa Indonesia itu adalah hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Jadi sakitnya itu adalah di daerah hati kita. Ya, ini adalah virus daripada hepatitis. Yang kita ketahui ada 5 saat ini yang beredar. Kemudian kita harus tahu bagaimana si virus itu disebabkan ya. Yang paling utama penyakit hepatitis itu disebabkan oleh virus ya, bukan bakteri. Jadi virus hepatitis itu tadi yang sudah disebutkan ada 5 macam dan ada 1 yang baru yang diduga ya. Meskipun belum dikonfirmasi oleh WHO, ini adalah bisa ditularkan melalui fekal oral ataupun secara kontak langsung, baik secara injeksi, jual, dan sebagainya. Jadi dari 5 virus tadi, itu secara penularannya terbagi menjadi 2, yang sifatnya akut maupun sifatnya akut dan kronis. Yang sifatnya akut itu terutama itu sampai bisa dibilang penyebarannya adalah lewat fekal oral, yaitu lewat makanan, lewat mulut dan feses kita. Di sini virusnya itu adalah virus yang A dan E. Mungkin para peserta mendengar beberapa waktu yang lalu ada hepatitis yang menyerang pada anak-anak SMA. Nah, ini adalah yang hepatitis A atau hepatitis E.
karena penularannya adalah melalui makanan yang terkontaminasi, terkena oleh si virus tadi. Jadi makanya bisa terjadi semacam endemik karena penyebarannya yang sangat mudah, yaitu lewat makanan. Kemudian yang paling baru ini adalah yang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yang baru muncul beberapa waktu lalu. Kemudian kita juga sudah mengenal apa itu hepatitis B, hepatitis C, dan ada hepatitis D. Yang paling banyak di kita ini adalah yang hepatitis B dan C. Kalau hepatitis D ini biasanya dia bergabung dengan hepatitis C. Kita sudah tahu bahwa hepatitis B ini perjalanannya dari sangat pendek, yaitu yang sifatnya akut, atau sampai bertahun-tahun kemudian akhirnya muncul penyakitnya. Ya, penyakitnya nanti menjadi kuning, menjadi hepatnya terganggu, hatinya terganggu, itu setelah bertahun-tahun kemudian. Demikian juga dengan yang hepatitis C. Jadi untuk hepatitis B dan C ini lebih ke arah yang penyakitnya kronis atau berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi pertama kita terkena mungkin kita tidak tahu, atau diabaikan atau diobatin tapi tidak tuntas, akibatnya nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian muncul menjadi penyakit kronisnya, ya, apakah dia dalam bentuknya ada asites yang perutnya banyak berisi air, kemudian menjadi tubuh kita menjadi kuning dan sebagainya. Nah, ini penyebarannya itu adalah melalui kontak langsung, melalui kita terinjeksi. Jadi orang-orang yang menggunakan jarum suntik, terutama yang tidak steril atau jarum-jarum yang dipakai ulang, kemudian melalui seksual, karena harus tertularkan melalui cairan tubuh. Ya, kalau tidak ada cairan tubuh yang masuk ke dalam seseorang, maka dia tidak akan terinfeksi oleh hepatitis B, C, dan D ini. Nah, kita sebelum lanjut di sini kita perlu tahu penularannya. Bahwa penularan tadi yang fekal oral itu adalah suatu penularan yang di mana patogennya atau virusnya itu ada di dalam tinja seseorang, kemudian masuk ke dalam mulut orang lain. Di sini bisa dilihat, ya, ini pasti akan ada perantaranya, apakah itu lalat, apakah tangan kita yang tidak kita cuci, memegang tinja yang sudah terinfeksi oleh si virus hepatitis ataupun yang anon, ya, yang tadi yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini siklusnya adalah berputar seperti ini. Makanya dinamakan adalah fekal oral karena melalui adanya makanan melalui tangan kita, ya, masuk ke orang lain. Seseorang yang baru, yang dari awal dia tidak sakit karena terinfeksi, terkena virus yang dibawa, apakah itu oleh lalat, apakah itu oleh insektisida atau oleh makanan, kemudian kepegang tangan kita, dan kita sakit. Kemudian kalau penyebaran secara kontak langsung itu harus ada cairan atau jaringan dari seseorang yang sudah terinfeksi masuk ke dalam tubuh kita melalui selaput lendir. Jadi selaput lendir itu kan ada di dalam tubuh kita, yaitu bisa melalui mata, mulut, juga virusnya bisa masuk melalui darah, kemudian luka, kulit-kulit yang terkelupas, atau adanya luka-luka yang sangat mikro yang kita tidak bisa lihat. Ini semua adalah untuk penyebaran yang hepatitis B atau hepatitis C. Jadi harus ada cairan dari seseorang yang terinfeksi untuk seseorang yang baru menjadi terinfeksi. Jadi sangat berbeda dengan yang hepatitis A dan E tadi. Nah, kemudian kita masuk pada yang hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, yang baru muncul pada
bulan April. Jadi sebenarnya ini munculnya itu sudah dari awal April, hanya pelaporan dari WHO-nya itu baru sekitar tanggal 19 atau berapa, kemudian ini data yang paling terakhir, data tanggal 25 April, itu dikatakan bahwa ada 69 kasus akut hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya pada anak-anak terutama itu yang berusia 1 bulan sampai 16 tahun. Di mana dari 16 kasus ini ada 1 yang meninggal, kemudian 17 yang menjalani transplantasi hati. Ini adalah pelaporan WHO. Kemudian dari penelitian yang sudah dilakukan, ini ternyata hampir semuanya itu adalah penyebabnya adenovirus, yaitu virus yang bukan hepatitis tadi, di luar itu semua. Jadi kita tahu bahwa penyebab daripada penyakit infeksi itu banyak sekali. Ya, kalau kita lihat dari golongannya itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, ya bisa tuberkulosis, tapi di sini yang menyebabkan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya diduga adalah namanya adenovirus. Nah, adenovirus ini terdeteksi pada 74 kasus dari sekitar 190-an yang diteliti. Jadi WHO mengatakan ini adalah sebagai penyebab potensial, meskipun belum dinyatakan 100% sebagai penyebab seperti kita ketahui COVID-19 yang sudah memang ditetapkan bahwa itu adalah penyebab penyakit COVID-19. Tapi kalau adenovirus belum ditetapkan sebagai confirm untuk penyebab daripada akut hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya, tapi diduga sebagai penyebab potensial karena sekitar 74 kasus dari sekitar 190-an yang diteliti itu terdeteksi adalah adenovirus. Akan tetapi WHO menyatakan bahwa hasil yang sudah diketahui ini belum bisa menjelaskan tingkat keparahan kenapa ada yang sampai meninggal, ada yang sampai terjadi transplant hati dan sebagainya. Nah, dari adenovirus yang diteliti itu ternyata yang terdeteksi adalah adenovirus serotipe F41 pada 18 kasus. Jadi dari 74 kasus yang terdeteksi itu serotipenya F41 itu pada 18 kasus. Jadi tidak sampai 50%. Kemudian dari 74 kasus itu ternyata ada yang 20 kasus ya, itu adalah COVID-19. Kemudian dari 20-nya ini ternyata 19-nya itu terjadi infeksi yang bergabung dengan si adenovirus dan COVID-19. Jadi apakah si adenovirus ini murni sebagai penyebab atau karena si COVID-19, jadi sampai saat ini masih tanda tanya dan masih diteliti terus oleh WHO. Jadi kita perlu tahu karena yang diduga itu adalah adenovirus. Jadi saya akan memberikan sedikit apa sih itu adenovirus ya. Adenovirus itu adalah virus atau mikroorganisme penyebab infeksi yang secara genetik dia itu sifatnya adalah DNA. Berbeda dengan yang virus hepatitis A dan E yang sifatnya sama-sama akut. Kalau hepatitis A dan E itu adalah yang virus RNA. Jadi kalau kita dulu diajarin waktu SMA, kita mengenal ada gen kan, yaitu ada DNA, ada RNA. Nah, si adenovirus ini ternyata tipenya banyak sekali. Bisa dilihat ada 100 ya, ada 100 gen. Ya, ada 100 gen. Ada 52 tipe, ada 7 spesies, tadi A sampai G. Ternyata yang tadi diketemukan itu adalah yang F dengan tipe yang 41.
Jadi kalau kita lihat ini dari 100 gen, 52 tipe, 7 spesies, ini banyak sekali ya, bisa ratusan ini tipenya. Jadi kalau contohnya kalau kita punya mangga kan ada macamnya banyak tuh, ada mangga kueni, mangga aromanis, mangga apalagi ya. Nah, dari mangga aromanis aja jenisnya banyak sekali. Kemudian tipe-tipenya juga banyak sekali. Jadi mirip-mirip seperti itu ya virus. Kemudian biasanya si adenovirus itu dia infeksinya itu ringan-ringan saja dan lebih cenderung dikatakan penyakit infeksi yang bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease. Makanya dia seringkali tidak bergejala atau memberikan gejala yang tidak berat. Kemudian tipe penyakitnya itu banyak sekali, dari infeksi saluran nafas, kemudian sampai infeksi mata, kemudian sakit di daerah saluran cerna kita, menjadi diare dan sebagainya, kemudian infeksi pada saluran kemih, kemudian bisa muncul merah-merah, ruam-ruam. Jadi si adenovirus ini tidak spesifik hanya menyerang pada satu organ tubuh kita, tapi hampir seluruh tubuh kita bisa terkena oleh infeksi si adenovirus. Kemudian bagaimana penyebaran daripada si adenovirus ini? Karena kita tadi lihat spektrum penyakitnya itu luas, dari infeksi saluran nafas sampai ruam-ruam, jadi bisa melalui droplet, ya, bisa melalui kontak langsung, bisa melalui oral fekal makanan, bisa melalui air. Jadi banyak sekali jalurnya. Kalau yang hepatitis akut itu adalah melalui fekal oral. Nah, seperti kita ketahui, WHO sudah menemukan ya penyebab daripada akut hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Itu salah satunya adalah yang spesies F tipe 4041. Nah, ternyata si adenovirus yang tipe 4041 itu penyebab utama daripada diare, muntah, demam pada anak-anak. Kadang-kadang disertai oleh saluran nafas, ya. Laporan terkait dengan kasus hepatitis yang disebabkan oleh si adenovirus F tipe F4041 ini pada awal-awal ya. Bukan yang hepatitis itu, ini hampir tidak ada yang menyebabkan kasus hepatitis pada anak-anak yang sehat. Adanya kasus hepatitis oleh F4041 itu pada anak-anak yang mengalami gangguan sistem imun atau mempunyai kekebalan tubuh yang sangat rendah. Jadi ini memang suatu kasus yang baru, ya. Prof. Cucu mohon maaf 5 menit lagi ya, Pak. Baik, Dok. Jadi sifat daripada adenovirus itu dia akan stabil pada suasana asam, kemudian pada pemanasan 60 derajat ini dia stabil, jadi nggak akan mati. Tapi dia akan mati kalau pada dipanaskan pada suhu lebih dari 100 derajat. Jadi kalau dididihkan, ya, itu dia akan mati. Kemudian sama baiklin, dia akan mati. Yang perlu hati-hati bahwa dia tidak akan mati oleh sinar UV, lampu UV, ya, karena lampu UV itu dia cuma kelepek-kelepek tapi tidak mati. Jadi kita tidak perlu, bukan saya bilang tidak perlu khawatir, tapi maksudnya si virus ini bisa mati kalau kita masak, itu kita mendidih, itu pasti akan dia mati, ya. Tapi dengan lama itu adalah sekitar 5 menit. Nggak boleh mendidih baru 1 detik matikan, ya. Pasti dia akan masih kelepek-kelepek saja. Kemudian secara deteksinya seperti virus yang lain itu bisa secara serologi, kita sudah seringkali melakukan, yaitu untuk kemarin COVID, ya, deteksi antigen antibodi yang diambil dari darah dan plasma. Bisa yang paling tepat itu adalah secara molekuler dengan menggunakan PCR, ya, seperti COVID. Kitnya sudah ada.
Kemudian untuk pencegahan, karena dia penyebarannya secara oral fekal ataupun karena menyebabkan yang lain, droplet juga, kita juga harus berhati-hati. Yang penting di sini adalah mencuci tangan, karena ini yang paling mudah dan paling bisa kita lakukan. Kemudian kalau pada anak-anak masih bayi, jangan lupa ASI, ya. Pasti adalah menjaga kebersihan, jangan lupa kalau memasak betul-betul itu sudah matang. Kemudian kalau kita khawatir dengan permukaan, bisa dicuci menggunakan Baiklin, tapi hati-hati karena dia sifatnya korosi, bisa merusak kalau yang benda-benda logam. Kemudian vaksin apakah sudah ada? Vaksin ada, tapi dia hanya baru tipe tertentu, yaitu tipe 4 yang jenis yang E, tapi hanya untuk personel militer di Amerika Serikat sana. Belum ada yang digunakan untuk masyarakat bebas. Jadi sekarang belum ada vaksinnya. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Profesor Cucu Nawangsi yang telah memberikan materinya tepat waktu 20 menit. Kita telah mendengarkan banyak tentang virus ini, tentang bagaimana sifatnya, bagaimana penularannya, bagaimana sampai dengan bagaimana pemeriksaan dan pencegahannya. Namun rasanya tidak lengkap kalau kita belum mendengar tentang bagaimana klinisnya, bagaimana keadaan pasien yang tertular oleh virus ini. Nah, materi ini akan dipresentasikan oleh narasumber kita yang kedua yang sudah hadir bersama kita di sini, Dr. Luciana, spesialis anak. Kepada Dr. Luciana, saya persilakan, namun sebelum itu saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Dr. Lucy sudah hadir bersama kita di sini ya. Ya, selamat datang, Dr. Lucy. Ya, selamat siang, Dokter. Terima kasih. Ya, bisa dibaca di sini, Dr. Luciana Margareta, spesialis anak, atau yang akrab disapa dengan Dr. Lucy. Adalah dokter di Rumah Sakit Santo Carolus, Sumarekon, Serpong. Beliau seorang dokter Stasangi, Manado. Beliau juga mendapatkan fellowship perinatologi di Universitas Indonesia. Baik, saya persilahkan Dr. Lucy agar peserta lebih banyak lagi mengenal tentang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Waktunya 20 menit, nanti 5 menit sebelumnya akan saya beritahukan. Silakan Dr. Lucy, para peserta diharapkan menulis pertanyaan di kolom chat ya. Terima kasih. Silakan Dr. Lucy. Ya, terima kasih Dr. Angel. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Hari ini saya mencoba membawakan tentang hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya pada anak. Slide-nya ya. Oke, saya hanya sedikit menambahi tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Cucu Nawangsi tadi. Sebenarnya tidak terlalu berbeda yang jauh yang bermakna. Di sini hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya pada anak, kita ketahui WHO sudah menyebutkan adanya kasus ini itu pada tanggal 5 April tahun 2022, yaitu diketahui ternyata timbul full screen, Dr. Lucy, maaf. Ya. Supaya lebih jelas, bisa dibuat full screen, silakan ya. Oh, bentar ya dok, di sini udah full screen soalnya, bentar.
Full screen sudah. Oh ya sudah, ya apa-apa lanjutkan ya, silakan. Ya. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Di sini pada tanggal 5 April tahun 2022 diketahui adanya kasus hepatitis pada anak yang menyebutkan ini adalah suatu KLB atau kejadian luar biasa. Sampai pada tanggal 21 April itu diketahui saat itu udah ada 169 kasus. Sedangkan di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sendiri sampai tanggal 30 April itu waktu itu masih ditemukan adanya 3 kasus. Namun sampai tanggal 13 Mei diketahui sudah ada 18 kasus di Indonesia. Itu ada di 7 provinsi dengan yang paling banyak ada di Jakarta sendiri. Kemudian seperti yang kita ketahui, gejalanya pada umumnya kurang lebih mirip seperti dengan hepatitis yang lain, yaitu bisa ditemukan adanya mual, muntah, atau diare. Terus anak-anaknya kalau yang besar, mereka akan bisa bilang kalau mereka sakit perut. Demam bisa ditemukan dari yang bentuknya demam ringan sampai yang bisa aja ada beberapa anak yang mungkin tidak ada demam. Dokter Lucy, maaf, slide-nya belum berpindah. Oh, bentar ya, dok. Mungkin exit dulu, mungkin diulang lagi. Apakah mau dibantu untuk di share screen? Oh, nggak bisa. Boleh? Caranya? Coba dulu diklik. Oh iya bisa, udah. Bicaranya sudah di gejala ya? Nah ya, sudah. Ya. Ya. Oke. Oke, saya teruskan kembali. Untuk gejalanya sendiri itu ada mual, muntah, kemudian ditemukan adanya diare, kemudian ada juga yang tadi saya sebutkan ada sakit perut, anaknya mengeluh, terjadi karena biasanya terjadi peradangan pada liver, dan dia akan, anak itu kalau yang udah besar dia bisa menyebutkan kalau dia ada sakit perut, kemudian bisa ditemukan adanya demam ringan, bahkan pada beberapa kasus bisa aja tidak ada demam. Kemudian air kencingnya biasanya kita bisa temukan kalau air kencingnya itu ada yang warnanya seperti teh, jadi pekat. Kemudian untuk BAB-nya sendiri atau buang air besarnya, biasanya kotorannya warnanya putih pucat. Kemudian pada anak itu sendiri kita juga bisa lihat kalau warna kulitnya dengan matanya, yaitu di bagian putihnya itu warnanya lebih ke kuningan. Pada kasus yang lebih berat, bisa saja terjadi gangguan pembekuan darah, artinya pada anak itu sendiri terjadi perdarahan yang cukup hebat. Kemudian kalau kasusnya yang udah cukup berat, bisa saja pada anak tersebut terjadi kejang-kejang, kemudian adanya penurunan kesadaran. Kemudian kalau pada pemeriksaan laboratorium yang paling jelas itu kita bisa menemukan adanya kenaikan fungsi liver atau fungsi hati. Biasanya kita bisa dapatkan untuk pemeriksaan fungsi livernya itu bisa saja sampai lebih dari 500. Kemudian pada anak-anak siapa saja yang bisa kena, kita ketahui sampai saat ini anak-anak yang bisa kena bisa dari usia 1 bulan sampai 16 tahun. Kemudian seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Juju sendiri, penyebabnya sampai saat ini memang masih belum diketahui. Kemudian sampai saat ini yang sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, ternyata hepatitis A, B, C dengan D atau E yang biasa kita ketahui itu semuanya masih negatif. Tidak ditemukan itu semua virus-virus hepatitis itu tadi. Untuk di Indonesia sendiri, pemeriksaan hepatitis D dengan E itu hanya beberapa tempat yang bisa. Biasanya di tempat-tempat kota-kota yang lebih besar ya.
Kalau di daerah biasanya rada susah. Cuman sampai saat ini pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan hepatitis A, B, dan C biasanya sudah cukup kita bisa lakukan. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, yang ditemukan itu adalah virus adenovirus. Yang tipe 41 itu kita bisa temukan ada di 74 kasus untuk di luar negeri sendiri. Kemudian untuk 20 kasus tadi ditemukan adanya virus COVID sendiri. Kemudian adanya suatu koinfeksi antara virus COVID dengan adenovirus itu ditemukan pada 19 kasus. Jadi sampai saat ini memang tidak diketahui apakah memang murni penyebab hepatitis ini adalah suatu adenovirus, ataukah memang karena COVID, ataukah sebenarnya dia adalah suatu koinfeksi antara si COVID ini sendiri dengan adenovirus. Kemudian untuk pengobatan dari hepatitis sendiri, kita tahu yang pertama pasti isolasi, supaya tidak terjadi penularan dengan anak-anak sehat yang lain. Kemudian tirah baring, artinya ya memang anak itu kita suruh istirahat di rumah sakit. Kemudian pada kasus yang berat bisa saja dia harus dimasukkan ke ruang rawat intensif atau ICU. Di situ akan dilakukan monitor pada anak-anak yang dirawat, pasti akan kita lakukan pemeriksaan vital sign atau tanda-tanda vitalnya, kemudian kita akan periksa kesadarannya, kemudian kita juga akan periksa apakah ada tanda-tanda perdarahan, karena mengingat kelainan pada liver itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kemudian kita juga akan cek pula kayak kadar gula darah sewaktunya, apakah dia rendah atau tidak, karena kalau dia ada suatu kelainan ya kita harus lakukan terapi atau intervensi lebih lanjut. Antibiotika, anti jamur ataupun antivirus kita bisa berikan biasanya untuk mencegah suatu infeksi atau koinfeksi dengan bakteri atau jamur yang lain. Kemudian untuk pencegahan sebenarnya tidak ada sesuatu yang berbeda dengan keadaan yang sekarang yang kita udah tahu ya, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada anak-anak tetap sama seperti yang sudah kita lakukan selama ini, yang selalu kita gaungkan yaitu dengan cuci tangan yang pakai sabun, kemudian makan selalu diusahakan makan makanan yang matang dan bersih, tidak bergantian dengan alat makan dengan orang lain. Artinya kalaupun sampai kita harus pergi, kalau bisa bawa alat makan sendiri untuk anak-anak kita. Kemudian jangan lupa menghindari kontak dengan orang sakit. Kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sama seperti yang sudah pernah kita lakukan, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan. Sama sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang bermakna dengan protokol yang COVID yang sudah kita lakukan sampai saat ini ya. Yang lain, sekian dari saya sih. Untuk pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Lucy yang telah menyampaikan materinya dengan begitu jelas dan gamblang. Bahkan sebelum waktunya selesai sudah selesai materinya. Kita bisa punya banyak waktu untuk tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di chat, nanti akan dijawab oleh pemateri, narasumber. Kemudian apabila masih ada waktu, kita bisa open question ya, silahkan raise hand nanti kalau masih ada waktu. Baik, pertanyaan pertama. Tadi sudah dijelaskan ya sebetulnya, tapi tidak apa-apa dijelaskan diulang lagi oleh Profesor Cucu mungkin ini ya. Apakah virusnya bisa mati kalau makanannya dimasak dengan baik?
bagaimana rekomendasi mengolah makanan agar virusnya bisa mati. Silakan, Prof. Cucu. Ya, terima kasih Dr. Angela. Jadi pertanyaannya untuk virusnya mati kalau pada saat kita mengolah makanan, tadi sudah dijelaskan akan mati kalau dia dipanaskan ya dengan mendidih selama 5 menit. Jadi tidak perlu khawatir bahwa si virusnya itu masih hidup. Yang penting kita memasak itu dengan benar. Jangan sampai kita memasak daging masih ada yang merah. Cuman saya nggak tahu juga kan ada orang suka makan steak dengan yang masih raw gitu ya. Ya mungkin itu dihindari dulu. Kemudian kalau kalau kita mau makan sayur-sayuran mentah, yang pasti itu harus dicuci dengan bersih ya. Kalau sayuran itu kan istilahnya dia pori-porinya itu dia berpori-pori ya. Si virusnya itu tidak akan menempel dengan sangat kuat. Jadi kalau dia punya kaki-kaki itu masih bisa dilepas pada saat diguyur sama air. Tapi harus dikeringkan dengan benar. Jangan sampai masih ada air yang nempel di sayuran. Jadi kita harus betul-betul menjalankan tadi yang sudah dijelaskan, memasak dengan benar, kemudian menjaga kebersihan. Jadi sebenarnya selain dari virus, kalau kita memasak dengan benar, semua bakteri, virus itu juga akan mati. Demikian. Ya, baik. Sudah cukup jelas ya, saya rasa tentang cara pengolahan makanan karena itu sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi perlu kita perhatikan kalau memasak sesuatu harus sampai mendidih dan ditunggu sampai paling tidak 5 menit baru diangkat. Dan kalau mau makan buah atau sayur tadi sudah disampaikan harus dicuci dengan air mengalir sampai bersih ya, sampai terlepas virus-virusnya itu. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, nah ini berkaitan dengan COVID ya. Ada kabar simpang siur akan penyakit ini. Pertanyaan saya, apakah virus ini akibat dari orang yang divaksin COVID-19? Silakan, siapa yang mau menjawab? Dokter Cucu ya, mungkin Profesor Cucu lebih tepat untuk menjawab ini. Terima kasih. Jadi apakah seseorang yang divaksin itu akan bisa terkena penyakit lain ya, begitu ya? Sebenarnya tidak juga. Hanya kita perlu tahu juga bagaimana si vaksin itu diolah di dalam tubuh, kemudian dikeluarkannya itu metodenya bagaimana. Kalau COVID ini tidak akan dikeluarkan melalui tinja kita, karena kan dia tidak vaksinnya itu nggak diminum. Ya, kalau vaksinnya itu bentuknya tablet, nah itu bisa dikeluarkan ke tinja. Contohnya adalah vaksin polio. Vaksin polio itu kan diberikan pada anak-anak melalui tetesan ya, tetesan ke rongga mulut. Kemudian dia pasti akan ada yang dikeluarkan melalui tinja. Kalau si COVID itu tidak, karena dia bentuknya adalah suntik. Jadi bukan karena COVID-nya, bukan karena vaksinnya. Demikian. Baik. Saya rasa sudah cukup jelas ya, karena virus ini yang sangat terduga sekarang adalah adenovirus ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa adenovirus ini penularannya melalui oral fekal ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan suntikan begitu. Baik. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Naomi Melina. Bagaimana preventif dari penyakit ini? Mungkin sekarang giliran Dr. Lucy untuk menjawab. Tadi sudah ada satu slide-nya tentang pencegahan, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, Dr. Lucy. Oke. Sebenarnya untuk pencegahan itu tidak ada yang berbeda dengan yang sudah kita lakukan selama masa pandemi ini ya. Karena tadi yang sudah dijelaskan juga dari slide-nya Prof. Cucu tadi, itu kan adalah cara penularannya
Sebenarnya untuk saat ini kan penularan diduga itu adalah satu dengan fekal oral. Fekal oral itu artinya kan dari kotorannya si orang sakit masuk ke mulutnya orang yang sehat. Karena mengingat gejalanya banyak muncul gejala di saluran cerna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sendiri, karena juga diketahui salah satu penyebabnya dari hepatitis ini adalah adenovirus, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Adenovirus itu adalah sebenarnya virus yang paling banyak di saluran nafas. Jadi dicurigai memang itu bisa muncul penularannya adalah dengan cara droplet. Nah, artinya kalau seperti ini sebenarnya tidak ada yang perbedaan yang bermakna dengan yang selama pencegahan yang sudah kita lakukan di masa pandemi. Artinya ya tadi, satu dengan menggunakan masker, kemudian yang kedua yang tadi hindari berkerumun, kemudian yang ketiga kalau untuk yang fekal oral sebisa mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Cucu, selalu makan makanan yang matang, kemudian jangan sharing, pakai alat-alat makannya juga harus bersih, kemudian yang pasti jangan bergerombol, itu aja sih dok. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Jadi intinya kita tetap prokes ya, tetap harus menjaga prokes gitu ya. Apa yang sudah kita laksanakan selama ini tetap masih harus dilaksanakan. Malah ditambah lagi tadi ya dengan makanan, dengan tidak berbagi gitu-gitu itu juga harus lebih ditekankan lagi. Baik, terima kasih. Ini masih ada kaitannya sedikit nih, Dr. Lucy. Dari Pak Dani ya, izin bertanya, Prof. Oh, ini untuk dua-duanya saja mungkin menjawab ya. Izin bertanya, Prof. Untuk Prof. Cucu Nawangsi berarti ya, bagaimana dengan anak-anak berenang di kolam renang umum? Apakah virusnya bisa menular? Silakan Prof. Cucu dulu mungkin menjawab. Terima kasih, Dr. Angela. Kalau dari sisi adenovirus, tadi kan ada beberapa yang dia memang bisa menyebabkan sakit mata. Nah, bisa jadi pada saat dia, karena kan penularannya salah satunya juga tadi dikatakan lewat air, waterborne, ya. Jadi bisa. Tapi kita tidak perlu khawatir juga, karena biasanya kolam renang itu kan secara berkala dia itu kan dibersihkan menggunakan klorin. Nah, si virus adeno ini sama klorin atau baiklin itu dia akan mati. Ya. Jadi kita kalau mau yakin mau berenang tanya dulu sama pengelolanya gitu, pemeliharaannya bagaimana. Yang ditakutkan ya mungkin kalau dia berenang di sungai atau di laut yang tidak bisa dikasih klorin gitu. Baik, terima kasih Prof. Cucu. Mungkin Dr. Lucy mau menambahkan? Saya hanya menambahkan sedikit sih sebenarnya tadi yang sudah disampaikan Prof. Cucu. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah berenang itu kenapa nggak boleh? Karena ditakutkan berenang itu kan kumpul-kumpul ya dok. Ya. Ditakutin kalau dengan kumpul-kumpul itu yang justru malah menular. Sama seperti COVID gitu. Jadi kalau berenang, biasa kan kita kalau berenang sering tuh bareng-bareng gabung beberapa anak, main air. Nah itu yang dikhawatirkan sih tepatnya. Baik, terima kasih tambahannya Dr. Lucy. Jadi tadi kalau di kolam renangnya, kalau yang sudah terjaga dengan baik, diberi klorin sesuai standar, mungkin tidak perlu khawatir ya. Kalau di kolam renang sendiri atau itu harus dijaga klorinasinya juga dan atau di tempat yang tidak diberi klorin ya, seperti tadi Prof. Cucu sampaikan kalau di sungai atau di laut. Nah kalau di kolam renang umum, nah itu bahayanya adalah kalau bersama-sama dengan orang lain ya, pasti akan ngobrol atau di tempat ruang ganti ya, akan bersentuhan dan lain-lain. Itu yang perlu diperhatikan mungkin. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu Anissa Azawa. Selamat siang, izin bertanya dokter, apakah virus hepatitis akut anon ini bisa menyerang orang dewasa? Terima kasih. Mungkin Prof. Cucu Nawangsi bisa menjawab, Prof. Terima kasih. Kalau dikatakan tidak bisa menyerang orang dewasa juga
belum ada penelitiannya ya. Mungkin saja karena si adenovirus ini kan tidak terbatas hanya pada anak-anak, meskipun secara statistik dia memang paling banyak pada anak-anak ya, diare yang tadi tipe 4041. Tapi kalau menyerang pada orang dewasa itu bisa karena virus itu tidak exactly matematika 1+1 adalah 2. Itu dok. Ya, baik ya. Jadi menurut Prof. Cucu begitu ya, tidak ada yang pasti kalau dalam ilmu kedokteran kita tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak bisa gitu ya. Jadi kemungkinan tetap ada, berarti kita semua umur harus tetap waspada, tidak hanya anak-anak. Meskipun kasus-kasus yang dilaporkan yang terjadi pada sebagian besar pada anak-anak mungkin gitu ya. Baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari Bapak Tatang Surya. Terima kasih bisa join dan terima kasih atas kesempatannya. Salam buat semuanya. Bagus sekali presentasinya, dokter. Nah, pertanyaan pertama, apakah bisa menyebar lewat pernapasan atau secara airborne? Karena sering dikait-kaitkan dengan COVID-19. Dan kedua, untuk penularan oral, apakah ada studi penularan lewat alat makan yang tidak steril, cuci yang tidak bersih, atau sabun cuci piring? Dan apakah sabun cuci piring bisa mematikan virus ini? Silakan mungkin Prof. Cucu bisa menjawab pertanyaan ini. Terima kasih kepada Pak Tatang. Ini untuk pertanyaan yang nomor 1. Kalau secara airborne ini tidak ya Pak ya, tapi lebih ke droplet, seperti COVID. Kalau airborne itu contohnya adalah sakit cacar. Jadi kalau kita dalam satu ruangan pasti semuanya akan kena. Tapi kalau droplet itu seperti kita ketahui contohnya adalah COVID ini. Jadi tadi kan dikatakan kalau adenovirus itu bisa penyebarannya lewat droplet. Jadi bisa terjadi infeksi pada saluran nafas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa ya tadi ya? Tentang penularan oral, apakah bisa lewat alat makan yang tidak steril? Iya. Kalau semua penularan melalui oral fekal itu pasti bisa kalau pada alat-alat makan yang tidak bersih, ya. Karena kan kita makan pasti pakai tangan. Bisa juga lewat seseorang yang meracik makanan kalau dia tangannya tidak bersih. Karena kan ada kontaknya, jadi tangannya sudah terkontaminasi, tertular oleh si entah itu bakteri, entah itu si virus adeno ini, kemudian nempel ke makanan. Ya, kalau sabun cuci tangan itu dalam artian tidak mematikan, tapi dia akan merusak struktur daripada si virus ini. Akibatnya dia ya itu tadi menjadi tidak mematikan, tapi bukan istilahnya mati ya, tapi si sabunnya ini, deterjen ini merusak strukturnya. Jadi makanya kenapa kalau adenovirus ini harus tadi secara higiene sanitasinya itu semuanya harus bersih. Termasuk kalau kita mau makan, apakah itu restoran yang kelas paling tinggi atau ini, secara higiene sanitasinya, secara food handlernya itu si kokinya atau pembantunya dan semuanya itu harus terbebas dari semua penyakit yang menular melalui oral fekal. Demikian, Dokter. Baik, terima kasih, Prof. Cucu. Sudah jelas ya dijawab bahwa sabun akan merusak struktur dari virus ini. Jadi penting sekali kita menjaga prokes, mencuci bahan makanan, mencuci tangan, alat makanan maksud saya, dan mencuci tangan. Nah, ini dari Ibu Grace, terima kasih telah diizinkan join. Saya mau bertanya, apakah anak yang memiliki penyakit bawaan akan parah? Dan apakah ada caranya, misalnya vaksin, atau mungkin ada solusi yang bisa saya terapkan karena anak-anak saya baru mengalami gejala seperti diare. Silakan untuk Dr. Lucy.
Terima kasih Bu Grace. Pada dasarnya kalau untuk vaksin sampai sekarang vaksin belum ada ya. Yang untuk vaksin untuk penyakit hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Karena seperti yang kita ketahui namanya kan hepatitis unknown ya. Jadi sampai sekarang penyebabnya itu memang tidak diketahui, masih diduga begitu. Jadi vaksin yang spesifik untuk si hepatitis ini sampai sekarang memang belum ada. Kemudian memang tidak menutup mata pada anak-anak ataupun pada anak-anak yang daya tahan tubuhnya rendah, bisa saja akan timbul gejala yang jauh lebih berat. Karena sama seperti COVID, kalau ada komorbid, nggak pasti, tapi gejalanya bisa saja akan timbul lebih berat. Makanya kenapa walaupun di anak-anak saat ini memang tidak ada vaksin yang spesifik, karena kita tahu vaksinasi itu bentuknya spesifik, artinya satu macam vaksin itu untuk satu macam virus atau kuman. Jadi nggak bisa kita akan mengambil istilahnya kayak satu vaksin untuk semua, itu nggak bisa. Contoh paling gampang kayak yang sekarang lagi banyak kayak rotavirus. Satu vaksin rotavirus untuk diare, tapi penyebabnya rotavirus. Di luar rotavirus ya memang tidak tercover. Nah ini juga sama gitu. Untuk saat ini vaksin yang spesifik memang belum ada, tapi tetap dari IDAI sendiri digaungkan untuk vaksinasi tetap berjalan, vaksin yang lain. Karena harapannya dengan pemberian vaksinasi yang sesuai dengan waktunya, kemudian sesuai dengan usianya, itu kita berharap kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh si anak itu sendiri. Jadi kita berharapkan ada yang namanya kekebalan silang. Jadi kita berharap dengan vaksinasi yang kita berikan dari sesuai dengan jadwal dari IDAI itu sendiri, daya tahan tubuh si anak itu akan naik. Jadi diharapkan ada kekebalan sendiri dari si anak itu terhadap penyakit yang lain. Contohnya ya kayak untuk COVID ataupun untuk yang sekarang ini hepatitis ini. Gitu ya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lucy. Ya, jadi kalau anak-anak yang mengalami kelainan berarti dianggap ada komorbid, ya pasti kalau ada komorbid akan lebih parah ya, sama seperti komorbid lainnya. Baik, mengenai vaksin tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Cucu bahwa di Amerika saja baru untuk militer ya, untuk awam belum ada. Baik, selanjutnya masih banyak ini pertanyaan dari Bapak Nusirwan. Selamat siang, mohon tanya satu, sampai saat ini yang terdeteksi hanya anak-anak. Apakah possible tertular pada orang dewasa? Karena usia anak tertular maksimum 16 tahun. Jika iya, apakah pencegahannya sama seperti pada anak-anak? Saya rasa pertanyaannya sudah terjawab di pertanyaan yang sebelumnya. Jadi saya skip saja, jawabannya sama dengan yang tadi ya Pak, sudah pertanyaannya sama tadi. Kemudian dari Ibu Milasari, terima kasih atas kesempatan ini. Tadi menurut dokter, seseorang yang terjangkit hepatitis dapat mengalami gejala-gejala setelah waktu yang lama. Maka saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa seseorang telah terjangkit virus hepatitis agar tidak menular pada orang-orang yang disayangi? Ya, tadi gejala-gejalanya sudah disampaikan, mungkin bisa diulang sedikit, Dr. Lucy, bagaimana gejala-gejalanya? Oke, untuk hepatitis ini sendiri, tadi gejalanya yang paling awal akan kelihatan, biasanya bisa aja ada demam. Biasanya demamnya ringan, kemudian bisa ada, anaknya kalau yang besar dia bisa mengeluh, dia ada sakit perut, bisa ada mual, muntah. Kemudian awal-awal kita bisa perhatikan kalau dia pipis, anaknya itu atau buang air kecil, warnanya akan lebih pekat, kayak teh. Kemudian pupnya, kalau dia ada BAB atau buang air besar, itu warnanya akan lebih pucat. Beberapa bahkan dia bisa putih. Oh iya. Kemudian kalau udah masuk ke fase yang lebih lanjut, kita bisa lihat tuh, anaknya lebih kuning. Kita bisa lihat, paling gampang sebenarnya kita lihat matanya. Matanya yang bagian putihnya itu pasti kalau kita melihat jadi nggak cerah biasanya. Iya. Nah itu yang kalau udah muncul gejala seperti itu hati-hati. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Jadi segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya apabila terjadi gejala itu, dan anaknya dipisahkan ya mungkin ya, dengan keluarga lain di rumah.
Terima kasih. Nah, ini dari Pak Tatang Surya, tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Nah, bagaimana saat di luar kalau kita di restoran atau di warung? Mungkin ada tipsnya, Prof. Cucu? Wah, kalau tipsnya makan di warung, Bawa alat makan sendiri bawa ya? alat makan sendiri aja. Saya nggak bisa jawab itu tipsnya kalau makan di warung. Paling aman memang membawa alat makan sendiri, tapi di rumah sakit, restoran besar, saya rasa sudah disediakan yang diseduh ya dengan air panas. Ya. Kalau yang di pinggir jalan mungkin ya seperti itu. Disarankan mungkin untuk sekarang bawa alat makan sendiri yang dijamin lebih terjamin ya kebersihannya. Mungkin begitu ya. Baik, ini dari Daveta Film. Apakah penderita hepatitis akut bisa disembuhkan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Terima kasih. Apakah penderita hepatitis B bisa terkena hepatitis akut yang ini ya, maksudnya jenis yang ini ya? Mungkin Profesor Cucu dulu, nanti saya lempar ke Dr. Lucy setelahnya. Silakan, Prof. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa si hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini kan diduga adenovirus, itu banyak yang sembuh meskipun ada juga yang gawatnya. Jadi ada satu yang meninggal, kemudian ada beberapa yang sampai ke transplant. Jadi lebih banyak sembuhnya daripada yang gagalnya. Mungkin Dr. Lucy bisa menambahkan dari sisi klinisnya. Oke, sejauh ini memang seperti yang betul kata Prof. Cucu, so far sih memang yang gagal hati sampai saat ini memang baru ditemukan satu kasus. Kebanyakan sih memang mereka dengan dirawat bisa sembuh. Kemudian kalau untuk tadi apa ya pertanyaan kedua tadi, maaf? Hepatitis B. Oh, hepatitis B bisa menderita penyakit ini? Hepatitis B apakah bisa menderita penyakit ini? Masih bisa, dokter. Ya. Jadi karena kita tahu penyebabnya kan memang berbeda ya. Jadi dan seseorang untuk mengalami 2 atau 3 penyakit itu masih mungkin. Baik. Terima kasih sudah melengkapi Dr. Lucy. Ini mungkin ada kaitannya nih Dr. Lucy. Kapan anak harus dibawa ke rumah sakit? Apakah begitu ada diare dan sakit perut harus langsung dibawa ke IGD? Silakan Dr. Lucy. Oke, kalau untuk kapan harus dibawa ke rumah sakit, sebenarnya kita mesti melihat anak itu sendiri ya. Maksudnya sebagai orang tua kita bisa melihat kalau anak itu dia ada muntah ataupun diare. Tentu yang pertama kita lakukan di rumah, biasa orang tua mereka selalu punya obat-obat persiapan di rumah untuk muntah, untuk diare, rata-rata orang tua itu pada punya. Obat muntah, pertolongan pertama kita bisa berikan di rumah, kemudian ada beberapa obat diare, biasanya Oralid ataukah ada yang ngasih probiotik, itu bisa diberikan. Tapi biasanya kita akan melihat anak itu sendiri. Kalau misalnya gejalanya semakin berat, artinya diarenya semakin hebat, atau anaknya semakin muntah-muntah, kemudian kita bisa lihat anaknya semakin lemes. Kalau dia semakin kelihatan, orang tua pasti bisa ngerasain kalau anaknya nggak kayak biasanya. Mereka tuh mungkin orang tua ya secara kalau dibilang mungkin nggak mengerti tentang kedokteran seperti dokter, tapi mereka pasti tahu anaknya nggak beres. Kalau mereka sudah melihat anaknya udah nggak kayak biasanya, apalagi anaknya udah lebih banyak tidur, lemes, muntahnya nggak berhenti, mencretnya cukup sering, itu udah waktunya harus dibawa. Jangan sampai menunggu harus keluar kuning dulu atau apa seperti itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang mantap, Dr. Lucy. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus mengenali anak sendiri ya, bagaimana kalau keadaannya memang kelihatannya lebih lemas daripada biasa, segera dibawa rumah sakit, apalagi kalau ada kuning, dan tidak perlu menunggu ada kuning itu tadi ya. Ini ada lagi mengenai pemeriksaan, izin bertanya lagi dok, apakah dengan pemeriksaan SGPT dan SGOT bisa menunjang diagnosis kasus hepatitis misterius yang menyerang anak-anak tersebut? Dan kemudian apabila iya kadarnya akan tinggi atau rendah?
dari Ibu Anissa lagi. Ya, Dr. Lucy, ya silakan. Oke. Kalau untuk pemeriksaan sendiri, dari IDAI itu mereka sudah ada flow-nya bagaimana kita harus mendiagnosis penyakit hepatitis ini. Yang pertama pasti dilihat dari usia. Artinya kalau anaknya 16 tahun atau ke bawah, kita harus ada hati-hati. Yang pertama, terus kita lihat gejalanya. Ada nggak yang tadi disebutin kayak tadi yang anaknya kuning tidak, ada sakit perut, diare, muntah, bahkan yang tadi apakah ada kejang, penurunan kesadaran. Nah, kalau ada di situ kita akan cek memang SGOT, SGPT. Biasanya kita akan dapatkan SGOT, SGPT-nya cukup tinggi, itu sampai lebih dari 500. Kalau memang dia nggak sampai 500, tapi kita dapatkan itu semua, biasanya di rumah sakit pasti akan dilakukan pemeriksaan secara berkala. Dilihat SGOT, SGPT-nya apakah dia akan semakin bertambah atau tidak. Kemudian nanti dari situ tentu nggak berhenti di pemeriksaan hanya SGOT, SGPT, tapi pasti akan dicari penyebab hepatitis yang lain. Artinya seperti tadi yang sudah disebutkan, pasti kita akan mencari ada nggak anak ini ke arah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Cuman ya memang hepatitis D dan E itu yang tadi udah saya sebutkan, nggak semua tempat bisa ngecek itu. Biasanya dengan hepatitis A, B, C minimal udah cukup, bolehlah kita lakukan itu. Kalau kita dapatkan semuanya hasilnya negatif, nah itu kita bisa lari ke situ, hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya itu. Baik. Gitu. Terima kasih Dr. Lucy. Jadi meninggi ya tadi SGOT dan SGPT-nya. Baik, sudah terjawab. Nah ini juga ada pertanyaan, kenapa cuma anak-anak yang bisa terkena virus ini? Apakah ada kemungkinan orang dewasa bisa terkena? Tadi sudah terjawab ya, saya rasa jawabannya sama, orang dewasa juga bisa terkena. Info dari dokter tadi, ini pertanyaan dari Maxwell Fem. Untuk anak yang usianya lebih besar, ada yang menunjukkan gejala sakit perut tanpa demam. Apakah gejala ini mempengaruhi tingkat keparahannya? Apakah anak yang menunjukkan gejala demam, bahkan tidak demam, ini berkaitan dengan ini ya, tingkat keparahan. Kemudian hanya sakit perut, tingkat keparahannya lebih ringan dan daripada yang mengalami diare dan muntah-muntah. Mungkin Dr. Lucy bisa menjawab bagaimana tingkat keparahan dikaitkan dengan gejala. Sebenarnya kalau untuk tingkat keparahannya nggak bisa hanya dilihat dari sakit perut dan diare atau muntah itu sendiri. Tapi tingkat keparahan yang kita sebut keparahan tadi yang kita lihat yang pertama kita cek untuk SGOT, SGPT-nya apakah dia semakin tinggi yang pertama. Kemudian kita lihat apakah ada gangguan-gangguan yang lain, nggak hanya sekedar muntah ataupun diare. Contohnya kayak tadi kan kita melihat faktor-faktor pembekuan darahnya, apakah masa itunya lebih panjang atau tidak nih. Biasanya kan kita melihat apakah ada kemungkinan nggak anak ini mengalami perdarahan. Kemudian biasanya kalau kita melihat semakin tinggi SGOT, SGPT-nya, kemudian semakin tinggi pemeriksaan yang tadi kita lakukan itu, biasanya kita akan melihat gejalanya pasti akan jauh lebih berat. Nggak hanya sekedar dimuntah, diare, atau sakit perut. Beberapa yang tadi bisa aja sampai mengalami penurunan kesadaran, perdarahan, itu juga bisa. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Jadi dilihat secara keseluruhan ya, selain klinis juga hasil laboratorium dan lain-lain itu yang akan mempengaruhi tingkat keparahan penyakit. Baik, terima kasih. Saya tambahkan ya dok, karena sebenarnya untuk diare, muntah dan sakit perut itu hanyalah yang kalau kita bilang hanyalah gejala yang paling superficial ya, maksudnya paling permukaan banget. Nanti setelah itu baru kita lihat dia larinya kemana nih. Gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Santoso Amelia. Ini untuk Prof. Cucu nih. Kalau dibilang virus akan mati bila diberi klorin, bagaimana dengan alkohol? Silahkan. Terima kasih Pak Santoso Amelia. Jadi dengan alkohol pun mati ya, tapi harus tahu ya alkoholnya itu betul-betul yang 70% ya ke atas. Hanya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa klorin itu tidak bisa untuk permukaan tubuh kita.
ataupun benda-benda logam. Sedangkan alkohol bisa. Memang untuk tingkat daya bunuhnya itu adalah klorin yang paling tinggi. Hanya dia memang mempunyai kekurangan tadi. Demikian, Dok. Baik. Terima kasih Prof. Cucu. Ya, tadi Prof. Cucu sudah menyampaikan sayangnya kulit kita atau tubuh kita tidak tahan klorin ya. Jadi kalau kita bisa minum Baiklin, mungkin dalam tubuh kita tidak ada virusnya ya. Tapi kita tidak mungkin minum Baiklin gitu ya. Juga tidak mungkin mencuci tangan dengan klorin ya. Jadi kita menggunakan alkohol. Baik, saya rasa sudah jelas. Dan ini pertanyaannya selanjutnya dari Bapak Kris. Apa saja kira-kira tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada anak yang terinfeksi penyakit ini sehingga perlu dibawa ke rumah sakit? Tadi mungkin sudah beberapa kali ya dijelaskan oleh Dr. Lucy, tapi Dr. Lucy mungkin bisa mengingatkan pada kita 1-2 gejala mungkin yang kritis ya, yang menyebabkan kita, kalau ada gejala ini harus dibawa langsung ke IGD gitu. Silakan Dr. Lucy. Ya, makasih Dok. Hanya mengingatkan lagi aja. Ya. Lebih kita lihat gejala anak itu kayak yang tadi, karena kita kan tahu gejala awalnya tuh selalu kebanyakan ya, muntah, mencret, sakit perut. Jadi kalau anak itu mengalami muntah-muntah yang cukup hebat, biasanya kita kasih obat muntah juga tidak ada respon, ataukah anaknya diarenya cukup sering sampai anak itu mungkin nggak keuber dengan minumnya, jadi anaknya jadi lebih kelihatan lemas atau bahkan mulai dehidrasi, sebisa mungkin langsung segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Baik, ya lebih jelas lagi ya, lebih mantap dari penjelasannya Dr. Lucy. Baik, ini ada pertanyaan berkaitan dengan vaksin. Ada 2 pertanyaan, mungkin satu-satu ya. Yang dari Ibu Cindy untuk Prof. Cucu. Oh, sebentar. Yang dari Ibu Nani ya, mungkin untuk Prof. Cucu nih, apakah ada hubungan dengan vaksin COVID tertentu? Nah, ini banyak yang menjadi hoax ya, atau menjadi isu di kalangan masyarakat ramai sesudah divaksin, atau kalau justru kalau belum divaksin mendapatkan penyakit ini. Silakan Prof. Cucu menjawab. Terima kasih Bu Nani untuk pertanyaannya. Jadi tidak ada hubungannya antara penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, karena diduga itu kan penyebabnya adalah adenovirus yang penyebabnya berbeda dengan COVID. Jadi sangat berbeda, tidak ada hubungannya. Demikian. Baik, Prof. Cucu jawabannya yang singkat dan mantap. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan ya untuk kita semua. Dari Ibu Cindy untuk Dr. Lucy, apakah anak yang sudah divaksin hepatitis yang ada saat ini gejalanya akan lebih ringan dibandingin anak yang belum mendapat vaksin hepatitis? Oke. Makasih Bu Cindy untuk pertanyaannya. Pada dasarnya seperti yang tadi kita ketahui, hepatitis ini sendiri kan memang kita tidak tahu ya penyebabnya apa. Cuman memang kita berharap dengan vaksinasi yang sudah kita lakukan saat ini di luar hepatitis yang lagi booming ini, kita berharap kalau kita melengkapi vaksinasi anak-anak kita sesuai dengan jadwal dan waktu yang memang dianjurkan oleh IDAI, kita berharap daya tahan tubuh si anak ini akan lebih baik dibanding kalau dia nggak divaksin. Artinya kalau dia divaksin, dia akan membangun kekebalan untuk si anak ini sendiri, kekebalan tubuh si anak ini sendiri, walaupun tidak secara spesifik untuk hepatitis yang saat ini yang lagi booming ini ya. Jadi kita berharap kalau seandainya anak ini divaksin, dia akan jauh lebih tahan dibanding kalau terhadap virus hepatitis yang saat ini lagi booming ini lah ya gitu. Apakah harus cuma hepatitis doang? Sebenarnya enggak, tapi semua vaksin yang bisa kita berikan, kalau memungkinkan diberikan. Baik, ya. Jadi terima kasih Dr. Lucy. Jadi jangan ragu-ragu, Bapak Ibu sekalian yang masih punya anak kecil, masih ada jadwal untuk vaksin, silahkan dilengkapi vaksinnya begitu ya, Dr. Lucy. Ini ada pertanyaan yang mungkin disambung saja. Terima kasih Dr. Lucy sudah menjawab pertanyaan saya. Saya mau bertanya, apakah bisa disembuhkan
tadi sudah dijawab, tapi ini yang kedua, apakah ada efek panjangnya seperti COVID, seperti long COVID gitu ya, maksudnya seperti itu ya, dari Ibu Grace lagi. Silakan. Selamat siang Bu Grace. Untuk saat ini kalau bisa disembuhkan tadi udah dijelaskan ada bisa disembuhkan. Cuman ya memang tidak menutup mata ada juga yang berjalan ke keadaan yang lebih berat seperti gagal hati. Untuk efek jangka panjangnya sampai saat ini belum diketahui karena seperti yang kita ketahui sampai saat ini memang kita temukan kasusnya itu sebenarnya kasusnya udah muncul dari awal tahun. Cuman laporan ke WHO dari yang terutama yang dari Inggris itu masuk dari di bulan April. Sampai sekarang memang belum terlalu banyak pasien untuk dilihat atau ditelusuri lebih lanjut. Artinya di sini kalau mau dibilang datanya untuk lebih valid yang kita mau bilang apakah dia ada efek panjangnya seperti long COVID atau tidak, sampai saat ini sayangnya masih belum diketahui. Baik, terima kasih Dr. Lucy ya. Penyakit ini masih sangat baru ya, new emerging, sehingga kita belum tahu ya apakah ada nanti long hepatitis akut itu. Mudah-mudahan terjawab. Dan ini dari Bapak Nusirwan lagi ya, tadi sepertinya sudah ada pertanyaan juga. Selamat siang, mohon tanya, apakah virus bisa bertahan lama di luar? Jika hanya terdapat salah satu indikasi saja, misalkan air seni kecoklatan dan diare, apakah harus dibawa ke rumah sakit? Saya rasa itu sudah terjawab tadi. Mungkin pertanyaan yang pertama saja, virus bertahan berapa lama di luar? Tadi juga sudah ada di presentasinya Dr. Prof. Cucu mungkin ya. Tadi mungkin bisa dijawab, Prof. Cucu. Virus bisa bertahan lama di luar? Terima kasih Pak Nursiwan. Jadi kalau virus itu bertahannya hanya beberapa jam saja, kemudian dia akan turun kelemahannya, kecuali dia menempel pada benda-benda tertentu, ya dia akan lebih lama. Tapi tidak akan sampai 1 minggu begitu, tidak. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya waktunya sudah lewat, tapi ini 2 pertanyaan terakhir ya. Saya minta izin pada panitia, ini ada 2 pertanyaan terakhir, setelah ini saya tutup, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin para narasumber juga para peserta sudah ada acara lain sudah ini ya. Dari Ibu Lena, dokter, bagaimana dengan anak TK di sekolah yang on-site pada saat ini? Jika ada yang terkena tapi belum terdetek, lalu masuk sekolah dan menularkan, bagaimana solusinya? Dr. Lucy, silakan Dr. Lucy, apakah bisa menjawab? Terima kasih Ibu Lena ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin PTM, kembali lagi itu kalau kita mau bilang ya memang kayak buah si malakama. Di sisi yang satu kalau kita mau kalau bahasa itunya, kalau anak-anak kita tetap di rumah, mungkin kita berasa lebih tenang, kayaknya aman. Tapi di sisi yang lain untuk kesehatan mental mereka juga nggak bagus. Dan kita juga nggak memungkiri anak-anak yang sekolah online, hasilnya memang di bawahnya yang offline. Kembali lagi sampai saat ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan hal yang bagus banget untuk PTM ini sendiri. Di luar pro kontranya banyak orang tua murid juga ya. Sebenarnya kalau mau dibilang untuk PTM sendiri, kembali lagi ada kalau buat saya pribadi terus terang itu tuh memang kita harus melihat ada 3 unsur. 1 dari sekolah sendiri, 2 dari orang tua, 3 dari pemerintah. Pemerintah sudah melakukan bagiannya, yaitu yang lalu mereka melakukan kayak zona merah, zona orange, dan lain-lain, zona hijau gitu. Dari sekolah, kita melihat kesiapan sekolah. Ini kembali lagi sebenarnya mirip-mirip kayak COVID. Jadi artinya dari sekolah, mereka harus punya kayak mereka itu punya 1 unit yang mereka bisa untuk penyakit-penyakit menular yang kalau yang lalu kan memang tentang COVID itu sendiri. Dan artinya sama seperti yang lalu, kayak misalnya COVID, mereka yakin kalau mereka sudah vaksin 2 kali dan lain-lain. Kemudian artinya di sekolah sendiri pun juga mereka biasanya setahu saya ada beberapa sekolah itu, bukan beberapa, banyak sekolah mereka akan, kalau anaknya mau masuk sekolah mereka sediain angket. Artinya bukan cuma angket, jadi ada pertanyaan setiap harian yang harus dijawab sama orang tua, apakah anak-anak itu punya gejala atau tidak. Adakah dia demam, batuk pilek, sakit perut, mencret, itu mereka ada tuh.
Nah, kita sebagai orang tua di sini yang ketiga, faktor pihak ketiga orang tua mesti jujur. Artinya kalau memang anak-anak kita sakit, ya kita sebutkan dia sakit. Artinya apa ya, kalau memang sakit, kita sebagai orang tua ya mesti ngerti, anaknya nggak boleh dibawa ke sekolah. Jadi makanya saya bilang semua harus ada yang harus jujur lah ya, nggak ada kalau lagunya kan jangan ada dusta di antara kita. Jadi kita berharap kalau semuanya itu berjalan dengan baik, artinya PTM juga kita berharap juga baik. Artinya kalau kita tahu anak-anak sakit ya jangan ketemu yang lain dulu, taruh di rumah dulu, kita obatin dulu. Kemudian yang lain ya tentu kita nggak melupakan prokes itu harus berjalan. Jadi dia harus pakai masker, cuci tangan, itu tuh pasti harus jalan semua. Ya, demikian. Baik, mantap jawabannya, Dokter Lucy. Ya, jadi tadi prokes tetap dijaga ya meskipun pergi ke sekolah. Jadi seperti di sekolah cucu saya itu bawa makanan dan makan nggak boleh jalan-jalan ya, harus makan di tempat sendiri. Apalagi bertukar makanan ya, bertukar alat makan itu. Nah, itu harus dijaga dengan benar. Baik, terima kasih Dokter Lucy. Saya rasa pertanyaan Dokter Lucy sudah selesai. Ini terakhir saya mau sampaikan untuk Prof. Cucu. Selamat siang, saya mau bertanya untuk Dokter Lucy atau Prof. Cucu, apakah adenovirus ini juga bisa terdeteksi di makanan yang dingin seperti es krim? Karena anak-anak suka makan es krim. Es krim kan tidak bisa dipanaskan, Dok. Dari Bu Cynthia. Silakan Prof. Cucu untuk menjawab. Terima kasih Bu Cynthia untuk pertanyaannya. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Hanya kita tetap harus berpegang prinsipnya semua makanan diolah dengan benar secara higiene. Jadi kita bisa yakin bahwa si virus ataupun mikroorganisme lain itu tidak nempel, ya. Prinsipnya adalah itu. Demikian, Dokter. Baik, terima kasih Prof. Cucu. Jadi lebih aman kalau es krimnya buatan sendiri ya, karena di zaman dijamin susunya steril gitu ya. Terus cara membuatnya juga baik ya. Baik, terima kasih. Saya rasa semua pertanyaannya sudah terjawab. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Saya serahkan kembali kepada MC. Atau sebelumnya kita mau berfoto bersama dulu ya, sebelum narasumber ini meninggalkan Zoom kita. Saya kembalikan dulu kepada MC. Silakan Dokter Gina. Iya, oke. Terima kasih Dokter Angela, terima kasih Prof. Cucu dan juga Dokter Luciana atas sharingnya. Sharing ilmunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kita ya. Mungkin benar ya untuk ide dari Dokter Angela kita boleh ya berfoto sebentar dengan narasumbernya untuk kenang-kenangan webinar kita hari ini. Siapa yang mau foto? Boleh. Timothy kah? Ya, boleh. Ya. Oke. Si Aba-aba ya. Iya. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian yang masih belum buka kameranya bisa dipersilahkan untuk buka kameranya. Saya masih menunggu sebentar lagi. Iya, oke. Ini ada sekitar 5 slide, jadi saya ambil 5 kali ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Gina. Terima kasih Timothy. Oke, sekarang Bapak Ibu, ini waktu yang dinanti-nanti ya. Kita bagi-bagi door prize. Dari peserta yang ada kita punya 6 door prize ya. Kita nanti akan secara undian. Boleh dibantu tolong Timothy? Oke, baik. Sebentar. Kaniko apa ada? Oke. Oh ya. Tinggal tunggu aba-aba saja dari Dr. Gina. Oke, boleh silakan mulai. Stop.
Iya, kita lihat siapa yang beruntung. Oh, Dewi Ngoladi. Ini tolong Ibu Dewi Ngoladi, apa pasien ada? Orangnya ada? Kita panggil dulu Ibu Dewi Ngoladi. Tolong ditulis di komen. Ibu Ngoladinya apakah ada? Ibu Ngoladi 1 kali. Ibu Dewi Ngoladi 2 kali. Kalau 3 kali nggak ada, kita putar lagi ya. Kita cari pemenang yang lain. Boleh? Udah apa? Udah ada? Oke, ternyata Ibu Dewi Ngoladi nggak ada. Jadi kita batalkan ya. Mulai kita putar lagi untuk door prize-nya. Enggak. Boleh. 1, 2, 3. Stop. Nah, pemenangnya Daveta TM. Apakah ada Ibu Daveta? Sepertinya ada nih. Ibu Daveta. Kita panggil dulu Ibu Daveta. Ada. Sudah Ada? Ada. Oke, selamat ya Ibu Daveta ya untuk pemenang door prize kita yang pertama. Kemudian kita putar lagi ya untuk yang kedua. Kita putar lagi ya. 3, 2, 1. Stop. Nah, kita punya lagi Bertin Hardiningsih. Ya, apakah ada? Ibu Bertin Hardiningsih? Ada? Ibu Bertin 2 kali. Kita panggil 1 kali lagi. Kalau nggak ada, kita ulang ya. Gimana? Apakah udah ada respon dari Ibu Bertin ya? Oke, ternyata nggak ada. Kita ulang lagi. 3, 2, 1, putar. Oke, boleh. Stop. Nah, Martina Narvatirosa. Apakah ada? Ibu Martina Narvatirosa. Ada atau tidak? Oh ya, ada. Selamat Ibu Martina. Kita punya 2 pemenang. Kita lanjut 1 lagi. Kita ternyata masih punya 4 lagi nih pemenangnya. Boleh kita putar lagi? Ya. 3, 2, 1. Stop. Nah, Pak Tatang Surja. Bapak Tatang, kita panggil yang namanya Pak Tatang. Kita punya door prize nih buat Pak Tatang. Apa Pak Tatang hadir? Ya, Pak Tatang hadir. Selamat Pak Tatang. Kita udah punya 3 pemenang. Oke, selanjutnya masih ada sisa 3 lagi untuk door prize-nya. Kita akan putar lagi. Iya, boleh diputar? 3, 2, 1. Oke. Waduh, ternyata kita punya perawat nih, Maria Dwi Purwaningsih. Ada Ibu Marianya, Ibu perawat kita? Wah, mana nih? Oh, kita mau putar lagi. Ibu Marianya ada nggak tadi? Oke, coba kita putar lagi. Kita putar lagi ya. Iya, 3, 2, 1. Stop. Kita punya Ibu Ana. Ibu Ana hadir? Masih hadir di sini bersama kita? Hadir Ibu Ana. Selamat ya Bu Ana. Ya, kita sisa 2 lagi pemenangnya. Oke, kita undi lagi untuk 2 pemenang terakhir. 3, 2, 1. Berhenti. Nah, Ibu Rianti Kusnadi. Ibu Rianti, apakah hadir? Ibu Rianti Kusnadi, apa masih bersama kita? Ibu Rianti. Oke, 1 kali lagi kita panggil untuk Ibu Rianti.
Apakah ada? Oh, ternyata Ibu Riantinya tidak bersama kita. Kita cari pemenang lagi ya. Oke. Boleh diputar lagi. Ya, stop. Ibu Sri Aidayati. Boleh? Ibu Sri Aida? Apakah ada? Apakah ada untuk Bu Sri Aida? Ibu Sri Aida? Oke, Ibu Sri Aida. Wah, ternyata Ibu Sri Aidanya tidak bersama kita. Kita putar lagi, kita cari pemenang yang lain. Kita putar-putar lagi. Ya, boleh stop. Jessica Amelia. Atau mungkin ini Bu Jessica? Ibu Jessica? Ibu Jessica ada? Ibu Jessica? Mana? Kita panggil dulu namanya yang Ibu Jessica. Ibu Jessica bisa raise hand? Nah, sayang sekali. Oh, ada. Ternyata benar Ibu Jessica dari Rumah Sakit Santo Carolus. Halo Ibu, selamat ya buat Ibu Jessica. Boleh kita putar lagi untuk pemenang berikutnya? Ya, boleh stop. Nama siapa yang muncul? Ibu Hesti Selviani. Apakah Ibu Hestinya ada? Ibu Hesti? Ibu Hesti? Kita panggil satu kali lagi ya, untuk yang terakhir panggilan untuk Ibu Hesti. Ini pada keluar semua, ini yang lain kita ganti aja nih. Ternyata Ibu Hestinya nggak ada. Oh, Maxwell ada, Ibu Hesti ada. Oke, selamat ya Ibu Hesti ya. Oke, ternyata kita udah punya pemenangnya. Sekarang kita ternyata kita udah punya 6 pemenang. Dengan adanya 6 pemenang ini berarti semua door prize kita udah bagikan semua ke seluruh peserta webinar hari ini. Akhir kata, terima kasih atas kesediaan para Bapak Ibu sekalian yang udah berpartisipasi dalam webinar kesehatan pada hari ini. Kami juga berterima kasih untuk para sponsor, yaitu dari Rumah Sakit Santo Carolus dan juga PT Saras Subur Abadi yang telah mensponsori webinar kita hari ini. Nantikan webinar-webinar kami selanjutnya yang akan kami selenggarakan ke depannya. Saya, Dr. Gina, mewakili dari Bidang Kesehatan PSMTI Kabupaten Tangerang, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang tidak berkenan atau bila ada hal yang kurang selama berlangsungnya acara. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event yang berikutnya. Terima kasih, Dr. Gina. Terima kasih Sama-sama, semua Dokter. narasumber beserta. Ya, Mohon oke. maaf bila ada kekurangan. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Tuhan Ya. memberkati. Amin. Untuk para pemenang door prize mungkin nanti akan dikontak dari pihak panitia ya untuk pengiriman hadiahnya. Ya, alamatnya minta di WA ke nomor yang ada di brosur. Alamatnya mereka. Ya, nanti kita akan koordinasikan lagi Dok untuk pengiriman hadiahnya. Baik. Ya, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Timothy, terima kasih ya. Ya, terima kasih juga dong. Oke, terima kasih. Thank you juga dong. Ya. Oke, baik. Ini mau gimana? Mau langsung di end aja? Iya, N aja. Prof. Cucu, terima kasih ya. Sampai jumpa.